أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin, malam ini insyaallah kita akan masuk tema baru lagi, yaitu Al-Karamu Was-Sakha. Al-Karam Was-Sakha ini hampir sama maknanya, yaitu kedermawanan, suka berbagi. Jadi berbagai macam karunia yang Allah berikan kepada kita itu tidak kita nikmati sendiri, tapi selalu kita berpikir bagaimana apa yang kita punya ini, yang Allah rizkikan kepada kita, juga bisa dinikmati sama orang lain. Al-Karam Was-Sakha ini memang sifat yang sangat terpuji, karena dia melihat bahwa rizki dunia, harta yang Allah berikan kepadanya, dia letakkan di tangannya, tidak bersemayam atau tidak dia letakkan dalam hatinya. Dan dia merasa apa yang dia bagikan itu sebagai sifat karam dan sakhanya, itulah harta dia yang sebenarnya, rizki dia yang sebenarnya. Nah, saudara sekalian, apa Al-Karam Was-Sakha ini? Yaitu suhulatul infak, mudah berinfak. Al-infak bitibin nafs, dia ketika berinfak juga berangkat dari jiwa yang baik, tidak ada beban. Jadi infak yang sangat peduli kepada orang lain. Badlu ma yanbaghi min malin fiha fi ma yanbaghi, mengupayakan semua karunia harta yang Allah berikan kepadanya untuk dialokasikan kepada saudara-saudaranya yang lain. Ini gampang-gampang susah saya bahas jemaah sekalian, karena tabiat manusia itu, kalau dalam bahasa Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma, rata-rata manusia ini, kalian semua ini, kata Allah, sangat cinta kepada harta dengan kecintaan yang melampaui batas, kecintaan yang sangat besar. Saya pikir tidak ada di antara kita yang tidak cinta kepada harta kita, kepada dunia kita. Dan bahkan kita nanti memiliki sifat namanya hubbut tamalluk, senang memiliki, lupa bahwa apa yang dia miliki itu terbatas oleh umur, dan belum tentu apa yang dia miliki itu bisa dia nikmati.
Sering saya sampaikan di momentum seperti ini, di mimbar seperti ini, sebenarnya kalau bahasa Nabi, ketika futuhat Rabbaniyah, berbagai macam peluang-peluang, banyak negara yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, Najd, Bahrain, Irak, Syam, Yaman, sehingga banyak para sahabat pulang membawa ghanimah yang luar biasa. Sempat di masa Nabi, jemaah sekalian, di Madinah itu merata betul ekonomi pada waktu itu, sehingga tidak ada seorang pun yang berhak menerima zakat. Dan ini pernah terulang di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Walaupun pemerintahnya cuma 2 tahun, tapi sempat membuat umat pada waktu itu merasa tidak berhak menerima zakat. Begitu banyaknya karunia Allah berikan kepada kita, kepada para sahabat dan tabi'in ini. Nah saudara, pada waktu itu ada beberapa sahabat yang kemudian merasa puas dan mengatakan mali, mali, hartaku, hartaku. Ya, cuma Nabi tidak menyampaikan yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka bahwa kekayaannya itu akan mengekalkan. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a ma law addada apa? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka bahwa malahu, hartanya itu akhlada, akan mengekalkan kehidupannya. Ini sempat terjadi, sehingga ada beberapa sahabat yang kemudian bangga dengan hartanya ketika sukses dalam bisnisnya, dalam ekonominya, mengatakan mali, mali, hartaku, hartaku. Apa kata Nabi? Wa ma maluka, apa sih hartamu itu? Nah, ini Pak, saya pegang betul rahasia ini jamaah sekalian, sehingga filsafat tentang masalah dunia ini Pak, kalau dah kita memahami betul, menjadi ringan buat kita jamaah sekalian. Kata Nabi, apa hartamu itu? Hartamu itu, coba lihat Pak bagaimana bahasa Nabi. Hartamu itu, hartamu yang sebenarnya itu ma'akalta, apa yang kau makan sampai jadi kotoran Pak. Ini air santri ini jamaah sekalian, ini insya Allah hak saya ya. Pak Amir juga memberikan kepada yang memberikan tausiah dan pengajian malam ini, kan begitu. Ini tadi belum tentu juga saya bisa minum jamaah sekalian. Kadang saya masukkan ke tas, nanti di rumah yang minum istri saya Pak. Itu dunia jamaah sekalian. Harta itu yang kau makan sampai jadi kotoran. Saya merenung Bapak, ini rugi kalau kemudian kita tidak muncul sifat sakha ini Pak, sifat kedermawanan ini, berbagi ini. Sekarang ini banyak Pak orang duitnya mungkin ratusan juta, mungkin miliaran, mungkin juga triliunan jamaah sekalian, tapi tidak bisa makan rawon. Banyak itu Pak. Banyak orang saat ini kekayaannya luar biasa Pak, perusahaannya jalan. Walaupun kena pandemi begini, dia muncul perusahaan terobosan yang lain lagi Pak, tapi tidak bisa makan tahu campur, tidak bisa makan pecel jamaah sekalian. Saya jadi merenung, ini yang kaya siapa? Fulus banyak, lemari besinya Pak, semuanya isinya katanya dolar semua jamaah sekalian, tapi jadi pemandangan saja buat dia. Bahkan untuk menyembuhkan kankernya tidak bisa, tidak mampu Pak, duit yang dia punya itu. Untuk mengembalikan fungsi ginjalnya tidak berhasil jamaah sekalian. Minum, alhamdulillah kita ini Pak, minum tidak dibatasi ya, mau 2 liter, mau 3 liter setiap hari. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tapi justru orang-orang yang kita anggap kaya raya seperti itu diukur Pak, satu hari 600 mili. Kenapa? Karena kedua ginjalnya tidak berfungsi jamaah sekalian. Dan setiap 2 hari sekali masuk ke rumah sakit Pak, dibersihkan darahnya jamaah sekalian.
Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenengan ini Pak, orang kaya semua sebenarnya Pak. Ya, makan rujak boleh, pakai cingur apalagi. Bosan ke bakso, masya Allah. Besoknya lagi lodeh Pak, besoknya lagi sop, besoknya lagi sayur bening, besoknya lagi Jumat gulai kacang hijau, masya Allah. Besoknya lagi sego Madura, besoknya lagi, semua masuk Pak. Syukuri ini rezeki Pak. Lah terus kemudian kita banyak duit, begitu meninggal dunia ya segitu aja terus Pak, tidak akan dibawa ke akhirat jemaah sekalian. Iya, kalau kemudian dia sukses mendidik putra putrinya Pak, menjadi putra putri yang saleh dan salehah, bangga kita nih Pak. Insya Allah warisan yang kita berikan kepada mereka dialokasikan ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, mohon maaf jemaah sekalian, ini harta yang sampean punya ini Pak, harta yang sampean dialokasikan untuk memberikan kepada keluarga, kepada mertua, kepada paman, kepada bibi, kepada anak-anak kita, nyekolahkan anak kita. Saha berbagi. Kemudian kata Nabi yang kedua itu malabista. Labista. Hartamu itu, itulah baju yang nempel di tubuhmu itu, yang kau pakai itu, sampai lapuk, hatta balait, sampai lapuk. Jadi yang nempel Pak di baju sampean itu rezeki sampean jemaah sekalian. Subhanallah. Dan harta yang abadi betulan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bab yang kita bahas jemaah sekalian. Ma tasaddaqta fa amdaita. Itulah harta yang kalian sedekahkan. Tasaddaqta, kalian sedekahkan. Amdaita, itu akan dipetik nanti pada hari kiamat jemaah sekalian. Harta yang sampean miliki menyelesaikan problem masjid jemaah sekalian. Harta yang sampean miliki menuntaskan sekolah anak-anak yatim yang tidak mampu sekolah jemaah sekalian. Harta yang sampean miliki membuat tenangnya para janda-janda sehingga tidak jadi fitnah di tengah-tengah masyarakatnya. Harta yang sampean miliki Pak, sampean bisa bangun masjid jemaah sekalian. Kalau suruh bangun rumah, masya Allah, bangun sini di jalan Teluk-Teluk ada 2, nanti jalan ikan-ikanan ada 2 juga Pak. Iya, di mana lagi jemaah sekalian? Nanti di, waduh macam-macam, tumpuk rumah, aset katanya jemaah sekalian. Sebenarnya ditanya mana aset yang akan dibawa ke akhirat, satu pun tidak, masjid pun dia bangun jemaah sekalian. Monggo Pak, ini yang kita bahas pada saat ini jemaah sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Itu Al-Baqarah 267. Wahai orang-orang yang beriman. Memang dipanggil orang beriman Pak, karena ternyata ada orang beriman yang medit jemaah sekalian. Ada orang beriman senang haji, ada yang beriman senang umroh, banyak senang tahajud, tapi urusan berbagi medit jemaah sekalian. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Ayo nafkahkan, belanjakan, sedekahkan kata Allah Subhanahu wa taala dari yang baik-baik apa yang kalian dapatkan di dunia ini. Memang nanti perlu sampai antisipasi Pak ya, rezeki yang sampai sedekahkan sampai harus juga tanya, ini rezeki halal atau rezeki syubhat. Kalau rezeki syubhat sampai sedekahkan ya tidak ketemu jamaah sekalian, hasil korupsi disedekahkan ya sama Pak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi yang kita keluarkan itu dari memang rezeki yang halalan, thayyibat, yang baik betulan jamaah sekalian. Anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Ayo kata Allah, maka sabtu mohon maaf. Ayo sedekahkan, nafkahkan dari yang baik-baik apa yang kau cari itu.
Berarti Pak, dalam kita mencari rezekinya Allah harus mencari jalan yang apa? Yang benar, jangan menghalalkan segala cara. Begitu berhasil, sedekahkan Pak. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang kami keluarkan buat kalian semua dari muka bumi ini, di tumbuh-tumbuhan yang berhasil panen Pak ya. Sekarang musim mangga, yang punya pohon mangga yang hektaran Pak di Probolinggo atau di Bangil, di Pasuruan, di Situbondo, di Besuki ke arah timur kan pohon mangganya bagus-bagus itu jamaah sekalian. Tumbuh, jangan dinikmati, jangan ditebaskan sama orang saja Pak. Ada zakatnya itu ma'asyal muslimin. Zakat tumbuh-tumbuhan. Wa mimma akhrajna minal ard. Termasuk juga yang punya tambak lele atau tambak apa saja, ikan apa, semuanya silakan jemaah sekalian, alokasikan sebagiannya untuk dibelanjakan, dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh Allah ya jemaah sekalian. Ini Pak bentuk sakhanya di sini Pak. Bentuk kedermawanannya di sini. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna. Janganlah sekali-kali kalian mengeluarkan yang jelek-jelek. Apa yang kalian nafkahkan itu dari yang jelek-jelek, padahal kamu tidak mau mengambilnya. Bahkan kalau dikasih kadang-kadang kalian juga menolak, dan kalian itu berikan pada orang lain. Ingat kata Allah, wa'lamu annallaha ghaniyun hamid, sesungguhnya Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, ghani maha kaya, hamid maha terpuji. Karena kita tidak sadar Pak, bahwa apa yang kita dapat itu adalah pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Loh, kalau sampai merenungi jamaah sekalian, ini jangan sampai bilang nasib Pak. Memang Allah memilih kepada kita masing-masing kita. Wallahu yufaddilu ba'dukum ba'dha. Allah Pak yang melebihkan sebagian pada sebagiannya. Ada yang sukses, ada tidak sukses. Siapa ini? Ini ngikutin aturan Allah, iramanya Allah. Buat kita yang dipercaya oleh Allah sukses dalam berbisnis ini, jangan lupa jamaah sekalian, berbagi, tunjukkan sakha dan karam kita ma'asyal muslimin. Saudara sekalian, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, dan pada hakikatnya apa yang kalian nafkahkan itu dari berbagai macam kebaikan harta yang kalian miliki ini untuk diri kalian sendiri, tidak kemana-mana. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Tinggal kita Pak orientasinya orientasi karena Allah Subhanahu wa taala, berharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kalian nafkahkan dari berbagai macam kebaikan ini yuwaffa ilaikum, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum la tuzlamun, dan sekali-kali Allah tidak akan menzalimi kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, memang kayak tidak masuk akal Pak. Coba sampean Pak dalam kondisi seret seperti ini berpikir untuk berinfak Pak, dan rasakan nanti ma'asyal muslimin bagaimana Allah membuka lebar-lebar pintu keberkahan dalam hidup kita ini jamaah sekalian. Gak tahu ya, saya merasakan jamaah sekalian, saya merasakan betul Pak. Justru di dalam kondisi sempit, kalau saya secara pribadi Pak, prioritas utama keluarga jamaah sekalian. Saya masih punya mertua, saya masih punya paman, saya masih punya bibi di kampung, yang kita tahu semua bagaimana kondisinya gitu. Tawassul pada Allah Subhanahu wa taala, berbagi pada mereka, buktikan sakha kita ini, karam kita ini, kedermawanan kita ini kepada keluarga terdekat dulu sebelum kemana-mana ma'asyar muslimin. Dan rasakan nanti bagaimana Allah Pak memunculkan rezeki kepada kita di luar nalar kita ma'asyar muslimin, di luar dugaan Pak. Betul kata Nabi SAW, anfik yunfak alaik, berinfaklah kalian, Allah pasti berinfak kepadamu gitu. Dan infaknya Allah ini ma'asyar muslimin nyata Pak, nyata. Cuma kadang-kadang diantara kita selalu berpikir infak itu balasan dari Allah harus berbentuk materi gitu. Belum tentu Pak. Ya mudah-mudahan berbentuk materi kalau bisa jamaah sekalian, sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kadang-kadang Allah paham Pak,
Ini kalau saya balas dengan materi juga, orang ini nanti lupa kepadaku, kata Allah. Nanti dia tidak ingat lagi kepadaku. Tapi Allah Pak melihat sisi yang lain. Apa itu? Keluarganya dibuat sakinah, jamaah sekalian. Anaknya dibuat anteng. Birrul walidain yang luar biasa kepada orang tuanya. Allahu Akbar. Orang tuanya, mertuanya selalu mendoakan kepadanya, tidak sakit-sakit. Itu rezeki, jamaah sekalian. Lah buat apa Pak saya berpikir, buat apa rezeki banyak, perusahaannya banyak, pabriknya banyak, uangnya mungkin ratusan miliar, mungkin triliunan, tapi anaknya narkoba. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita rezeki luar biasa, tapi mohon maaf Pak, orang tua kita sakit-sakitan. Istri kita tidak taat kepada kita. Taatnya istri itu Pak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang luar biasa, jamaah sekalian. Allahu Akbar. Saya Pak paling menikmati kalau anak kemudian mau berangkat kuliah, terus orang tua dibangunkan, kemudian hanya untuk pingin salaman saja Pak, minta doanya Bi, minta doanya Mi. Allah, adem Pak, adem betul jamaah sekalian. Anak aja, kemudian anak kalau pas maghrib begini Pak, pulang ke rumah dilihat, kemudian dia buka Quran tanpa disuruh sama orang tuanya. Itu rezeki yang luar biasa. Sampean lihat bagaimana istri di rumah, tengah malam kemudian jam 3 dia bangun, setengah 3 dia bangun, dia kemudian sujud ruku sementara kita tidur Pak. Kerjaannya tiap hari megang Quran, ikut odoj, apa namanya itu, one day one juice itu jamaah sekalian. Nambah lagi karena dia punya target-target. Itu kenikmatan yang luar biasa Pak, karunia yang luar biasa, rezeki yang luar biasa. Dan sampean lihat Pak, rata-rata orang seperti itu berbanding lurus dengan sifat karam dan sakha yang mereka miliki. Mohon maaf Bapak, saya harus menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi di lapangan yang terjadi dengan relasi-relasi saya. Nggak perlu saya sebut lah. Saya punya banyak relasi, beberapa relasi yang kemudian membackup aktivitas dakwah saya, termasuk juga pembangunan masjid di depan rumah saya. Sekarang saya juga mau bangun di Terawas jemaah sekalian. Ya monggo saya tawarkan juga buat jemaah di sini. Itu angkanya sampai 40 sampai 42 M jemaah sekalian, saya akan bangun nanti itu. Sekarang sudah masuk beberapa M. Itu ada beberapa orang Pak, ya Allah, titip sat 100, titip sat 250 juta Pak. Kayak ada masuk akal dalam logika kita gitu. Saya perhatikan Pak, ya Allah, semua orang pada menggelepar, rezekinya bermasalah. Orang ini dilancarkan Pak. Rezeki bisnis yang dia lakukan bermasalah stagnan, tapi ketemu dengan bisnis yang lain Pak, yang lebih menguntungkan daripada bisnis pertamanya. Anaknya Masya Allah taat, 5 waktu di masjid, cerdas-cerdas, pinter-pinter. Istrinya juga begitu, dijaga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampean kalau banyak masalah Pak, berinfak. Tunjukkan karam kita Pak, kedermawanan kita ini. Sampean sakit tidak sembuh-sembuh, berinfak. Sampean ada problem besar di kantor, berinfak. Sampean diganyang sama relasi, berinfak jemaah sekalian. Tunjukkan sakha kita Pak, ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bisa infaknya tepat sasaran jemaah sekalian. Cari bidik, pada siapa saya memberikan ini gitu. Apakah masjid, apakah lembaga pendidikan, apakah anak yatim, apakah janda-janda, apakah menyelesaikan sekolahnya orang-orang yang putus sekolah. Silakan sampai lebih paham di lapangan jamaah sekalian. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang katanya perusahaannya di sana, di Singapura punya perusahaan, di Australia juga punya perusahaan, bahkan di Saudi juga punya perusahaan, macam-macam, gagal Pak dalam urusan rumah tangganya. Apakah itu rezeki jamaah sekalian? Allah mengatakan, wa ma tunfiqu min khairin, apa yang kalian belanjakan, kalian nafkahkan dari berbagai macam kebaikan, rezekinya Allah ini kepada orang lain, yuwaffa ilaikum, Allah pasti membalasnya jamaah sekalian. Kalau enggak dibalas di dunia Pak, dibalas di akhirat nanti, ma'asyal muslimin. Saya ketika
bilang sama ibunya, anak Pak, ngasih sama fulan gitu. Tiba-tiba oleh Allah Pak, anggaplah pada waktu keluar 1 juta jamaah sekarang gitu. Subhanallah, di hari yang bersamaan pula Pak datang rezeki 10 juta Pak. Saya bilang ini masih kurang 10 kalinya, Allah janjikan 700 kalinya. Kapan itu? Insya Allah saya bilang gitu 690 kalinya di surga. Ini baru Allah kasih 10 kalinya di dunia jamaah sekarang gitu. Ada saja sampai yang kalau berbagi, Allah berbagi sama kita, diselesaikan semua masalah kita Pak. Tapi kalau sampean medit, apa medit ini Pak? Apa? Kikir, bakhil, ya sudah. Dia menyangka dia akan menenangkan kehidupannya Pak. Sumpah ke ma'asyiral muslimin. Sampean lihat orang-orang bakhil Pak, hilang sedikit duitnya Pak, itu 1 minggu nggak bisa tidur jamaah sekalian gitu. Betul ya Pak. Tapi kalau orang-orang terbiasa Pak, dan lagi kalau orang terbiasa berbagi, orang tidak akan buat masalah sama kita Pak. Kita nggak akan diganyang sama orang. Rata-rata orang diganyang karena kita medit jamaah sekalian. Termasuk juga, ayo Pak, sebelum kita kemana-mana bicaralah dalam rumah tangga kita ini Pak. Ayo karam, sakha, berbagi yang terbaik buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat istri sampean di rumah. Kalau ada mertua, buat mertua kita, buat orang tua kita. Sebelum kemana-mana jemaah sekalian, buat paman dan yang tidak batal wudhu lah dengan kita dulu. Buat kakak adik kita, buat ipar-ipar kita. Ayo kita berbagi dengan mereka, selesaikan urusan mereka jemaah sekalian. Orang-orang kayak gitu ma'asyar muslimin semakin dilancarkan Pak karunianya, rezekinya oleh Allah. Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, dan sekali-kali kalian tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Apalagi ada ayat yang kemudian menerangkan kepada kita ma'asyar muslimin di dalam surat Al-Baqarah juga ya, ayat 272 juz ke berapa itu? Juz ketiga ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sekali-kali kalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang sebenarnya sampai kalian menafkahkan apa yang kalian sukai, apa yang kalian cintai. Tak gampang ini Pak. Wa ma tunfiqu min khairin min syai'in, apa yang kalian nafkahkan dari sesuatu itu, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui mana yang ikhlas, mana yang setengah-setengah ya, mana yang ciri yang dia berikan itu, mana yang bekas yang dia sampaikan diberikan pada orang, tahu betul, dan mana yang betul-betul yang terbaik kita berikan pada orang lain. Ada orang ngasih mangga Pak, waduh, mangga ekspor yang berkualitas, masak pohon ya, namanya mangga apa coba kan, mangga apukat ya, atau mangga gadung, atau mangga arum manis, atau mangga apa itu jemaah sekalian, mana lagi segala macam, yang ada yang gede Pak, yang tanpa serat itu. Tadi saya silaturahim ke ipar saya, ya Allah, matang di pohon Pak, itu ranum jemaah sekalian, manisnya tuh pas Pak. Allahu Akbar. Saya bilang, ya saya ini tahdzir bin ni'mah jamaah sekalian, saya kemarin dikasih 2 dus sama orang jamaah sekalian. Saya bilang jangan dinikmati sendiri ini, saya bilang tidak benar. Ayo berbagi tetangga kanan kiri, saya bilang. Pohon, mungkin ini tahu murid saya di depan saya itu pohon tumbuh Pak, mangga saya tumbuh gitu. Itu sampai ada 3 karung, 2 karung saya serahkan sama mahasiswa dan takmir jamaah sekalian. Tetangga kanan kiri saya kasih semuanya coba. Dan ternyata Pak, tiap tahun tumbuh Pak, bahkan setahun bisa 2 kali jemaah sekalian, kayak tidak masuk akal. Dan lagi masa kita mau makan semuanya mangga ini, nggak masuk akal Pak, nggak masuk akal. Berbagi Pak, itu kalau kita berbagi ditumbuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum musimnya tumbuh, keluar kembang lagi, subhanallah. Nah, kalau berharap kayak dulu Pak, kalau di Situbondo dulu saya masih ingat Pak, setahun bisa 3 kali Pak, Situbondo, Besuki ya,
sembako setahun 3 kali, sekarang 2 kali, masya Allah sudah lumayan karena mungkin perubahan cuaca. Di Surabaya sudah termasuk juga mangga saya Pak, bisa sampai 2 kali 1 tahun jemaah sekalian, kayak ada masuk akal. Saya bilang apa rasanya? Ya sudah, ini karena bukan milik kita. Orang setiap ke masjid melihat mangganya Ustaz tumbuh, ada punya utang rasa kita ini Pak, ambil, saya bilang gitu. Kalau Bapak masih mau, silakan, masih ada Pak di rumah saya, jangan, tinggal ngambil saja ke atas, ada beberapa buah di situ. Berbagi ya Mas sekalian, dan tidak perlu kemudian diambil sama orang, alhamdulillah dimakan sama orang. Andai kata diambil sama orang, mudah-mudahan ketika dimakan dia semakin semangat beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa begitu Pak, jadi nggak jadi beban buat kita ma'asyar muslimin. Yang punya mobil Pak, kalau yang punya mobil terus tiba-tiba tetangga sakit butuh mobil kita gitu, seharusnya Pak, sebelum kita menawar, sebelum mereka minta mau pinjam, kita tawarkan jemaah sekalian, itu sakak Pak. Kalau ada orang sampai naik motor, tahu tempat tetangga kita Pak berjalan kaki, tawarkan Pak, ayo bonceng sama saya gitu, itu sakak Pak. Kalau kita tidak bisa berbagi dengan uang kita, tahu keluarganya mantenan Pak, butuh kendaraan, eman Pak untuk kita nawarkan. Loh, kapan lagi kita berbagi? Kapan lagi kita menyenangkan orang jemaah sekalian? Apalagi tahu orang sakit Pak, butuh kendaraan. Nah, ikhwatal iman, bab-bab seperti ini kita mainkan dalam kehidupan kita Pak, dan rasakan nanti bagaimana Allah ngasih rezeki kepada kita di luar nalar kita ma'asyal muslimin. Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'a min ibadih wa yaqdir lah. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya Allah Tuhanku yang telah melepaskan rezekinya kepada hambanya yang ia sukai dan memberikan takaran pula. Jadi Pak, ini rezeki kita kan sebenarnya tidak sama jemaah sekalian ya, tidak sama Pak, beda-beda takarannya. Memang itu karunia dari Allah, takdir Allah Pak. Sampean tidak boleh kemudian ketika memahami ayat ini ada perasaan hasad pada orang, tidak bisa Pak, karena masing-masing orang diberi oleh Allah kepercayaannya apa, takarannya masing-masing. Ada yang sukses, ada yang 1/4 sukses, ada yang setengah sukses, ada 3/4 sukses, ada yang sukses luar biasa jemaah sekalian. Karunia dari Allah. Yang penting, lanjutkan ayatnya Pak, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian nafkahkan dari sesuatu yang aku berikan itu, kata Allah, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki ma'asyal muslimin. Saudara, paling tidak ayat yang sering sampean hafal di dalam surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Terus wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Nah, ini Pak ayatnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, apa? Fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jelas ini Pak. Adapun orang yang selalu berbagi, berbagi, kemudian diimbangi dengan ketakwaannya, dia merasa bahwa ini adalah miliknya Allah, saya kembalikan lagi kepada Allah untuk saya alokasikan pada saudara-saudara yang tidak mampu, yang lebih berhak lagi daripada saya. Allahu Akbar. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan Pak al-husna, kebaikan-kebaikan yang ada dalam Al-Quran ini. Fasanu yassiruhu lil yusra, akan dimudahkan oleh Allah semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, kalau sampean sumpek banyak masalah, kuatkan takwa, berbagi. Ada orang kuat takwanya Pak, tapi medit gitu. Ada itu Pak, sumpek Pak, bawaannya pulang-pulang dari masjid merengut juga ya Pak sekalian. Beginilah paling enggak buat kita ini Pak, buat kita ya. Ayo Pak, berpikir tiap hari saya harus bersedekah. Tidak bisa dengan uang, dengan beras Pak. Tidak bisa beras 1 liter dapat 1 genggam, tidak apa-apa Pak. Pokoknya tiada hari kita berbagi. Rasakan jamaah sekalian gitu. Wabil khusus buat kita yang sudah punya keluarga, jangan medit sama keluarga. Jangan banyak perhitungan dalam urusan uang belanja terhadap istri jamaah sekalian gitu. Tolong kalau kita mampu bilang, aku ada rezeki saat ini, ayo kita makan yang enak. Itu haknya mereka. Apalagi anak kita Pak, masa-masa pertumbuhan jamaah sekalian. Jangan sampai dikasih Indomie terus jamaah sekalian. Jangan dikasih
makanan-makanan instan terus menerus, gak sehat itu Pak. Berbagi pada mereka, itu apa yang kita berikan pada mulut istri kita. Ma taj'alu fi fimra'atika sadaqah, itu bahasa Nabi Ahl Karim. Satu sendok, satu suapan yang kau berikan ke mulut istrimu, apalagi anak-anakmu, apalagi orang tuamu, itu satu sendok sedekah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita penuh perhitungan, kalau makan di luar lahap Pak ya, coto Makassar, sego Madura, apalagi Pak, nasi amplong, nasi apa segala macam. Di pulang ke rumah tawaduk jemaah sekalian, pura-pura tidak punya penghasilan sedikit, tapi kalau makan di luar lahap Pak. Ini orang-orang tidak bertanggung jawab dalam berkeluarga. Ini orang-orang yang tidak sakha. Ya. Justru ayo Pak kita berbagi, mulailah dari hal-hal yang lebih dekat dengan kita dulu jamaah sekalian. Baik, ini baru mukaddimah dari saya. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Pak, semua karunia yang Allah berikan kepada kita ini kita bisa berbagi karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita sifat sakha wal karam, dijauhkan dari sifat bakhil dalam kehidupan kita insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.